Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu. Jadi untuk video kali ini, kita akan ngebahas apa saja hasil dari presscon Osama Sentai King Ohger di hari... apa ya, gue lupa deh. Di hari Selasa. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go! Jadi ya, seperti yang kalian bisa tahu lah ya, dan kalian juga pasti udah tahu banget kalau semua informasi gue itu dari Twitter dan sumbernya itu dari macam-macam orang. Nah, yang pertama ini adalah hal yang udah gue sempat post di kolom komunitas ya, yaitu para pemeran dari karakter King Ohger. Ada Taisei Sakai sebagai Kuwagata Ohger, Outo Wanabe sebagai Tonbo Ohger, Shokaku sebagai Hachi Ohger. Nah, Kamakiri sama Papillon tuh ini artisnya ketuker ya. Yuzuki Hirakawa itu sebagai Papillon Ohger, sedangkan Erika Murakami dia itu berperan sebagai Kamikiri Ohger. Dan ini dia tampilan mereka semua saat berperan sebagai raja-raja dari King Ohger. Serius ya, kalau kesan pertama gua terhadap kostum-kostum karakter ini, gua bisa bilang gua cukup sedikit terkejut, dan menurut gua ini enggak banget ya kalau kita ngomongin kostum pemerannya. Kayak contohnya itu misal si Kamakiri nih. Serius, kalau gua sih lebih setuju dia tuh nggak usah pakai wig. Karena menurut gua ya, karakter yang pakai wig itu apalagi cewek, bisa dibilang kecantikannya sangat-sangat menurun sih kalau buat gua ya. Contoh sebelumnya itu ada Yodona. Yodona itu pemeran aslinya si Nasiko itu beneran cakep banget. Tapi pas berperan sebagai Yodona, dia kan pakai wig putih ya, apa abu gitu, gue lupa. Abu kalau nggak salah. Sumpah, menurut gue wig dengan kontur mukanya tuh nggak cocok. Dan si Kamakiri pun, dia menurut gue ini kurang cocok sih. Lalu ada Papillon Ohger ini yang tak kenapa dia harus kayak pakai penutup mulut ya, nutupin wajah, setengah wajahnya gitu. Padahal dari segi kostumnya menurut gue ini cukup oke, cuman gara-gara ada nih yang ngehalangin setengah muka, menurut gue ini beneran ganggu sih. Lalu kalau Hachi dia ya ala-ala Jepang banget ya kostumnya. Terus kalau Tonbo dia jauh terlihat lebih modern, sedangkan Kuwagata dia bener-bener terlihat kayak klasik raja gitulah. Oke, berikutnya kita akan ngebahas sedikit tentang karakter per karakternya. Jadi si Kuwagata Ohger ini bernama Gira. Sebenarnya dia adalah warga biasa dari Shugodam yang mengaku-ngaku sebagai raja. Dia tumbuh di panti asuhan yang berada di bawah kastil dari Shugodam. Nah, Shugodam tuh nama wilayahnya ya, atau nama negaranya. Dan Shugodam ini termasuknya itu wilayah industri. Dia adalah pemuda baik hati yang rela mengorbankan dirinya demi anak-anak. Dia dipanggil sebagai King of Evil atau Raja Kejahatan. Ini menarik banget sih, why Raja Kejahatan. Dan yang perlu kalian sadar ya, si Gira ini nggak ada nama belakangnya. Gue yakin sih seiring perkembangan cerita, pasti si Gira ini punya sesuatu yang menarik dari masa lalunya. Kenapa dia tumbuhnya itu di panti asuhan? Apakah dia ditemukan sejak kecil? Atau mungkin dia ada yang nitipin? Simpelnya mungkin kalau kalian nonton Black Clover, nah seperti kasusnya Asta dan Yuno ya, mereka kan dititipin di panti asuhan. Nah, apakah Gira juga seperti itu? Yang tanpa dia sadari, ternyata dia berasal dari keluarga yang apa ya, bisa dibilang keluarga hebat lah. Lalu yang kedua itu ada Tonbo Ohger atau yang bernama Yanma Gas. Dia adalah raja dari Enkosopa, negeri dengan teknologi IT terbaik lah bisa dibilang ya. Dia ini sebenarnya adalah seorang Yankee King atau kayak bisa dibilang sih raja berandalan, yang pada akhirnya dia berhasil mengambil alih posisi dari Raja Enkosopa hanya dengan menggunakan satu komputer. Dia terlahir dari daerah kumuh, jadi bisa dibilang dia itu punya mulut yang kotor lah, dan juga sering memakai kata-kata kayak makian. Meskipun kelihatannya seperti itu, tapi dia tetap sayang dengan teman-temannya. Oh, ini menarik juga ya negeri Enkosopa ini, karena seseorang yang terlahir dari wilayah kumuh tapi memiliki pengetahuan yang tinggi, dia itu bisa mengambil posisi raja. Jadi bisa dibilang rajanya tuh nggak turun-temurun gitu loh.
Tapi siapapun yang punya kemampuan, dia bisa menjadi raja. Lalu yang ketiga itu ada Kamakiri Ohjer ya. Dia itu bernama Himenoran. Dia adalah ratu dari Ishbana, negeri kecantikan dan juga pengobatan. Bisa dibilang dia ini cukup egois terhadap benda-benda yang berbau cute ya atau lucu. Makanya mungkin bisa kita ngelihat kenapa dandanannya begini. Tapi juga dia seorang dokter jenius yang akan menyelamatkan orang-orang sebelum dirinya sendiri. Di satu sisi dia itu egois, tapi ketika ada warga yang membutuhkan, dia bakalan jauh lebih memprioritaskan warga tersebut dibanding dirinya sendiri. Wow, ini kece sih. Lalu yang keempat ini ada Papillon Ohjer ya, favorit gua. Dia ini bernama Rita Kanisuka. Ya, dia ini bisa dibilang adalah penguasa dari Gokan, negeri es dan salju. Dia ini gak banyak bicara, terus kejam dalam penilaian, tapi yang pasti dia itu benar-benar netral. Lalu juga dia itu tidak terlalu mengeluarkan banyak emosi ya. Tapi ya kita bisa lihat karena nggak kelihatan dengan kostumnya sih. Di sini dijelasin karena mungkin wilayah dari Gokan sendiri. Apakah mungkin semakin berjalannya episode dia ini bakal ngebuka ya penutup wajahnya dan bakalan lebih sering kayak nunjukin emosi dia. Lalu yang kelima atau yang terakhir ini ada Hachi Ohjer. Dia itu bernama Kaguraki Debosuki. Dia adalah raja dari Tofu, negeri pertanian. Sekilas, dia terlihat seperti pria berhati lembut dengan keramah tamahannya yang siap membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya. Tapi dia ini bermuka dua, seseorang yang akan rela demi kebaikan negaranya. Oh, interesting ya, rela berbohong demi negaranya. Lalu di sini tuh ada musuhnya dari King Ohjer yang bernama Earth Empire Bagnarok. Jadi kalau kita lihat sih ini musuhnya King Ohjer itu berasal dari bumi loh, dari kerajaan bumi. Di sini ya yang mirip-mirip Belial kalau dari rumor-rumor sebelumnya, karena memang dari segi desain dia berwarna hitam terus pakai cape juga. Dia ini bernama King Desnara ke-8. Serius ya, dari segi desain gelo sih, ini kece, bener-bener kelihatan garang lah. Lalu yang kedua ini ada yang bernama Prime Minister Kamejim. Bisa dibilang ini kayak menterinya gitu lah ya, menteri jenderalnya. Bisa kita lihat ya kalau dari segi pakaiannya dia itu benar-benar orang yang punya pangkat tinggi lah bisa dibilang. Terus juga di sini dibilang kalau si Kamejim ini ya, dia itu mempelajari tentang Shugat. Lalu dia memasukkan power Shugat itu ke dalam monster. Nah mungkin itu juga bisa menjelaskan kenapa di trailer kita melihat God Kabuto sedang melawan God Kuwagata. Nah ngomong-ngomong tentang villain, kita itu masih ada satu karakter lagi yang belum keluar. Kan si Desnarak ini yang mirip Belial. Lalu si Kamejim itu terlihat seperti alien dari Ultraman the Movie. Nah kita itu masih punya satu karakter lagi yang katanya sih mirip-mirip seperti Miramon. Kira-kira apakah dia bakal menjadi karakter musuh cowok lagi atau bahkan mungkin dia ini bakal menjadi karakter musuh cewek? Kalau tadi kita udah ngebahas tentang 5 karakter dari King Ohjer, nah berikutnya ini kita akan ngebahas tentang Extra Warrior yang kemungkinan besar sih bakal muncul ya. Nah yang pertama ini ada Silver Kuwagata. Di sini sih disebutin sebagai Bangai Warrior atau prajurit Bangai. Gua nggak tahu ini maksudnya apa ya prajurit Bangai itu. Tapi Silver Kuwagata ini udah fix muncul karena udah keluar ya atau udah terleak dari mainannya. Nanti di akhir gue bakal tunjukin tentang si Silver Kuwagata ini. Nah berikutnya itu ada Spider Ranger. Jadi si Spider Ranger ini punya golden armor, lagi-lagi ya golden armor, mirip dengan yang dipunya oleh si Jiro ya. Ada golden armornya juga kan. Cuman di sini itu dia itu punya garis-garis yang berwarna hitam dan putih. Tapi warna utama dari si Spider Ranger ini adalah warna putih. Oke, jadi kostumnya itu putih, punya armor emas, dan garis-garisnya itu ada warna hitam dan putih. Meskipun rangernya ini berwarna putih, tapi robotnya itu berwarna hitam, emas, dan juga putih. Jadi si robot laba-labanya itu bisa berubah menjadi robot ya, robot raksasa. Dan di sini sih dibilang kelihatan keren banget. Mirip Talgis dari Gundam Wing atau robot 4 kaki dari Code Geass. Memiliki mismatch eye
yang seperti Night Vision Google, tapi juga itu bisa di remove ya, atau bisa dicopot lah. Robot laba-labanya ini berbeda dari Gatkumo yang ada di King Ohger. Ya kita tahu lah King Ohger itu kan bagian tangannya ada laba-labanya ya, yang disebut dengan Gatkumo. Lalu si robot laba-labanya ini bisa bergabung dengan 13 combo dari King Ohger untuk membentuk 14 combo. Kayaknya sih ini ya mid mecha-nya lah ya, gabungan mecha-nya. Lalu si Spider Ranger ini juga punya mecha lain ya, yaitu ada Mukade, dimana si Mukade ini berperan sebagai chainsaw atau gergaji mesin. Oke, jadi kalau kalian nggak tahu Mukade, Mukade itu seperti ini ya, centipede Jepang. Ya kita bisa lihat lah bagaimana bentuk si Mukade ini nanti ketika menjadi gergaji mesin, karena benar-benar ya ini gergaji mesin sih bisa terlihat banget ya. Selain menjadi chainsaw atau gergaji mesin, dia juga bisa menjadi double blade pada saat di semi mecha. Semi mecha ini sih kalau menurut gue ya, yaitu ya combo ke-14 ini loh. Alat perubahan si Spider Ranger ini adalah dagger berwarna ungu dengan laba-laba di daggernya. Terus juga punya dua kunci, yang satu itu untuk berubah dan satu lagi untuk teknik atau jurus lah ya, finishing move. Lalu dia juga punya senjata ya, tembakan berwarna ungu, dimana tembakannya itu pun menggunakan satu kunci. Nah ternyata si tembakannya ini digunakan untuk manggil robot dan juga menyerang. Nah di sini kan dibilang kalau si Spider Ranger ini pakai kunci ya untuk segala berubah dan lain-lainnya. Terus di sini juga dibilang kalau gimmick kuncinya ini mirip dengan Ryukendo. Lalu juga di sini dibilang kalau senjatanya si Spider ini beracun cuy. Wah ini bakalan gokil sih. Terus juga di sini dibilang kalau si Spider ini ya kurang lebih mirip-mirip dengan 5 core-nya ya, 5 King Ohger. Yang ngebedain adalah dia punya gold chest armor, terus juga cap yang dia gunakan itu waistcoat. Waistcoat tuh kayaknya yang cuman sebelah gitu deh. Nah kurang lebih ini adalah referensinya ya, yang tadi dibilangin mirip Talgis, terus mirip Kodogis yang kaki 4. Kalau kita lihat dari dua ini, yang bener-bener mirip adalah bagian kepalanya. Lihat deh, bagian kepalanya tuh kayak ada tambahannya gitu. Terus juga tadi dibilang kalau collectible itemnya si Spider ini dia itu menggunakan kunci, mirip-mirip dengan gimmick kuncinya Ryukendo. Ini nih kuncinya Ryukendo ya. Lalu juga dia itu punya mecha lain ya, yaitu mecha Mukade, dimana bisa dibilang Mukade itu kaki seribunya ala Jepang, dan si Mukade ini bisa berubah menjadi senjata Chainsaw Man. Kok Chainsaw Man sih? Chainsaw maksudnya, gergaji mesin. Nah ini dia, tadi kan udah dibilang kalau ada yang namanya itu Silver Kuwagata sebagai Bangai Warrior ya, atau prajurit Bangai. Dan di sini kita bisa melihat ini adalah Silver Kuwagata. Ini kan 5 karakter utama kita, dan di sini ada Silver Kuwagata. Tapi nama resminya sih bisa dibilang Kuwagata Ohger. Apakah dia berperan sebagai mentor? Atau mungkin perannya bisa juga ala-ala Stacy tapi ini versi King Ohger? Dan terakhir, gua lupa ada satu karakter yang gua belum kasih tahu ya. Dia ini bernama Luckless Hasty. Jadi bisa dibilang si Luckless Hasty ini adalah raja sesungguhnya dari Shugodam. Bahkan di sini kita bisa melihat dia ini pakai mahkota dan juga punya weaponnya King Ohger. Nah pertanyaannya, si Gira ini di awal-awal kita udah dikasih tahu kalau dia itu mengaku-ngaku sebagai raja. Dan bahkan dari penjelasan tentang karakter Gira, dia ini terlihat tidak peduli dengan negaranya sendiri. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dengan si Luckless Hasty ini sehingga si Gira mengambil alih? Kita bisa lihat sendirilah dari segi pakaiannya, bahkan pedangnya itu tuh punyanya si Luckless Hasty coy. Itu dari segi pakaiannya, bahkan pedangnya juga. Sebenarnya apa yang akan terjadi dengan karakter raja asli dari Shugodem ini? Kalau dari teori yang udah beredar saat ini sih katanya vibe-nya itu bakalan ala-ala Gingaret dan juga Kurokishi. Ya kan kita tahu lah kalau sebenarnya kan pengguna Gingaret yang asli itu kan si Kurokishi. Ya kalau kalian nonton Gingamen sih seharusnya ada gambaran lah ya. Tapi juga ada yang bilang kalau si Luckless Hasty ini dia itu yang akan menjadi Kuwagata Ohger. Kalau menurut gua malah mungkin yang ini ya yang paling possible. Karena yang pertama mereka adalah karakter dari Shugodem ya, Gira dan juga Luckless Hasty. Bahkan kita bisa lihat sendiri kalau motif dari Shugodem ini ya Kuwagata. Cuman entahlah ya apa yang terjadi, apakah
apakah nanti dia ini bakalan dapat pedang baru. Alat berubahnya sih seharusnya bukan pedang ini ya, karena pedang King Ohger ini cuman punya 5 motif: Kuwagata Ohger, Hachi Ohger, Kamakiri Ohger, Papillon Ohger, dan juga Tonbo Ohger. Nggak ada akses untuk O Kuwagata Ohger. Jadi besar kemungkinan si Silver ini atau O Kuwagata Ohger dia itu bakalan punya alat berubah yang beda. Jadi ya kayaknya cukup segitu aja untuk video Rexatsu kali ini. Apakah kalian excited dengan series King Ohger ini atau kayak ya udahlah kita coba dulu aja. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Ciao.